Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mereview uji farmakope subbahasan perhitungan koloni mikroba yang meliputi perhitungan angka lempeng total atau ALT, perhitungan angka kapang kamir atau AKK, dan sedikit pembahasan mengenai konsep-konsep dasar pengujian enumerasi mikroba. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1. Seorang apoteker dari industri farmasi sedang menghitung angka lempeng total CFU per mili pada sediaan krim dengan metode cawan dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel seri pengenceran bakteri dengan sampel 20 ya. Pertanyaannya, berapa jumlah ALT dalam sediaan krim tersebut? Penyelesaiannya adalah ALT sama dengan jumlah rata-rata koloni kali faktor pengenceran dibagi volume larutan induk. Nah, tetapi sebelum dihitung, perlu diketahui bahwa rentang yang digunakan sebagai patokan di sini adalah 25-250 koloni. Dan diketahui bahwa hasil dari sampel yang diterima ada pada pengenceran 10 pangkat min 4, yaitu 210 CFU per mili pada cawan 1, dan 212 CFU per mili pada cawan 2. Sehingga perhitungannya adalah 210 ditambah 212 dibagi 2 kali 10 pangkat 4 per mili. Nah, kenapa per mili? Hal ini disebabkan karena satuan bakteri di soal sudah CFU per mili, dan volume larutan induk pun tidak diketahui, sehingga satuan pembagi yang digunakan adalah mililiter. Lalu didapat nilai rata-ratanya adalah 211 kali 10 pangkat 4 per mili, yang jika diturunkan lagi nilainya sama dengan 2,11 kali 10 pangkat 6 CFU per mili, atau 2.110.000 CFU per mili, sehingga jawabannya adalah E, 2,1 kali 10 pangkat 6 koloni forming unit per mili. Min, kok cara buat ngitung jumlah koloninya beda-beda sih? Sebenarnya nggak beda ya rekan-rekan. Ini ada salah satu contoh dari cara perhitungan lain yang biasanya dipakai di laporan atau di tempat-tempat bimbel, yaitu ALT sama dengan sigma C dibagi 1 kali N ditambah 0,1 kali N dikali DF. Nah, DF ini adalah dilution factor atau faktor pengenceran patokan. Dan sebenarnya kalau dihitung menggunakan cara ini pun, hasil yang didapat juga sama, yaitu 2,1 kali 10 pangkat 6 CFU per mili. Oh iya, jangan lupa, cara penulisan jumlah bakteri hanya menggunakan 2 angka ya rekan-rekan, 1 angka bulat dan 1 angka desimal. Nah, tetapi seringkali kedua rumus ini juga memberikan hasil yang berbeda pada keadaan soal yang berbeda. Apa contohnya? Contohnya ada di soal nomor 2. Seorang apoteker dari industri farmasi sedang menghitung angka kapang kamir CFU per mili pada sediaan suspensi dengan metode cawan dan diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah AKK dalam sediaan suspensi tersebut? Jadi patokan perhitungan AKK yang digunakan di soal ini rentangnya 10-150 koloni ya. Sehingga jumlah koloni yang memenuhi persyaratan ada pada pengenceran 10 pangkat min 3 dengan 58 koloni pada cawan 1 dan 52 koloni pada cawan 2. Serta pengenceran 10 pangkat min 4 dengan 34 koloni pada cawan 1 dan 30 koloni pada cawan 2. Kemudian perhitungan AKK-nya adalah AKK sama dengan jumlah rata-rata koloni kali faktor pengenceran dibagi volume larutan induk. Caranya hampir sama ya dengan perhitungan ALT untuk bakteri, lalu kita masukkan angkanya menjadi 58 ditambah 52 dibagi 2 kali 10 pangkat 3 per mili ditambah 34 tambah 30 bagi 2 kali 10 pangkat 4 per mili dibagi 2. Nah, jadi di sini perhitungan rata-ratanya dimulai dari rata-rata koloni pada masing-masing pengenceran. Dan selanjutnya kalau sudah dihitung, kita cari lagi rata-rata dari seluruh pengenceran. Kemudian kita dapatkan rata-rata dari masing-masing pengenceran, yaitu 55 kali 10 pangkat 3 untuk pengenceran 10 pangkat min 3, dan 32 kali 10 pangkat 4 pada pengenceran 10 pangkat min 4. Lalu keduanya dijumlahkan dan dibagi 2 dan diperoleh rata-rata koloni pada sediaan tersebut adalah 187.500 CFU per mili, yang setara dengan 1875 kali 10 pangkat 2 atau 1,875 kali 10 pangkat 5 CFU per mili. Dan jika dibulatkan menjadi satu angka bulat dan satu angka desimal, maka hasil yang diperoleh adalah 1,9 kali 10 pangkat 5 CFU per mili atau 190.000 CFU per mili. Nah, tetapi jika kita pakai rumus yang sigma C ini,
Hasil yang kita dapatkan adalah 7,9 kali 10 pangkat 4 CFU per mili. Nah, berbeda kan? Terus pertanyaannya, mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar pada kondisi soal seperti ini adalah E dan C. Loh, kenapa bisa gitu? Jadi sebenarnya konsep dari kedua perhitungan ini sama, yaitu sama-sama menghitung rata-rata koloni dari setiap tingkat pengenceran. Hanya saja terdapat beberapa masalah, seperti data yang diperoleh dan kekurangan dari rumus yang digunakan. Karena memang kebanyakan soal yang kita dapat mengenai perhitungan koloni mikroba seringkali berada pada kondisi 4 sampel diterima yang berada pada dua tingkat pengenceran dengan sampel duplo. Hal tersebut seringkali membuat kita bingung apabila kita mendapat kondisi yang berbeda. Contohnya, seperti apabila kita mendapatkan 5 sampel yang diterima pada 3 tingkat pengenceran misalnya, atau terdapat sampel triplo atau 3 replikasi, yang kebetulan contoh soalnya ada di soal nomor 3. Seorang apoteker dari industri farmasi sedang menghitung angka lempeng total CFU per mili pada sediaan krim dengan metode cawan, dan diperoleh data sebagai berikut. Berapa jumlah ALT dalam sediaan krim tersebut? Nah, apabila kita menggunakan cara yang pertama dan menggunakan patokan 25-250 koloni, maka kita akan memperoleh 240 ditambah 235 dibagi 2 kali 10 pangkat 3 per mili, ditambah 93 tambah 97 bagi 2 kali 10 pangkat 4 per mili, ditambah 28 kali 10 pangkat 5 per mili dibagi 3. Dan kita peroleh rata-rata koloni untuk masing-masing tiap tingkat pengenceran adalah 237,5 kali 10 pangkat 3 untuk pengenceran 10 pangkat min 3, 95 kali 10 pangkat 4 untuk pengenceran 10 pangkat min 4, dan 28 kali 10 pangkat 5 untuk pengenceran 10 pangkat min 5. Kemudian semuanya ditotal dan dibagi 3. Setelah itu kita dapatkan rata-rata koloni pada soal ini adalah 1.329.166 CFU per mili, yang apabila kita bulatkan, maka hasil yang didapat adalah 1,3 kali 10 pangkat 6 CFU per mili. Nah, terus gimana cara ngerjainnya untuk yang rumus sigma C? Kan dia cuma pakai dua tingkat pengenceran aja. Nah, caranya adalah dengan menambahkan modifikasi terhadap denumeratornya menjadi 1 kali N ditambah 0,1 kali N ditambah 0,01 kali N dikali DF. Atau yang setelah dimasukkan angkanya menjadi 1 kali 2 ditambah 0,1 kali 2 ditambah 0,01 kali 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, 1 dikali 2 ini asalnya adalah dari 2 sampel yang memenuhi persyaratan di pengenceran 10 pangkat min 3. Dan 0,1 kali 2 ini asalnya dari 2 sampel yang diterima pada pengenceran di bawah 10 pangkat min 3, karena 10 pangkat min 4 merupakan 1/10 dari 10 pangkat min 3. Oleh karena itu, agar bisa dihitung bersama dengan pengenceran 10 pangkat min 3, maka koloni pada pengenceran 10 pangkat min 4 dapat dikali 10 atau dibagi dengan 0,1. Dan sayangnya yang lebih populer digunakan adalah penggunaan pembagian dengan 0,1. Dan itu pula yang menjadi alasan kenapa pada pengenceran 10 pangkat min 5 dikalikan 0,01. Karena pengenceran 10 pangkat min 5 merupakan 1/100 dari pengenceran 10 pangkat min 3. Dan karena itu pula, DF atau dilution factor yang menjadi patokan adalah faktor pengenceran terbesar dari sampel yang diterima, yang which is adalah 10 pangkat min 3 pada soal ini. Begitu rekan-rekan. Secara garis besar, tujuan dari rumus sigma C ini adalah menghitung rata-rata koloni dari semua data dengan menyamakan satuan agar perhitungan dapat lebih mudah dilakukan. Dan bisa dibilang juga, rumus sigma C ini merupakan versi mudahnya dari cara yang pertama ini. Sehingga sebenarnya kedua rumus ini tidaklah bertentangan, tetapi berasal dari satu konsep yang sama. Dan pertanyaan besarnya adalah kenapa keduanya bisa memberikan hasil yang berbeda? Nah, untuk menjawabnya, mari kita ringkas materi perhitungan koloni mikroba pada video kali ini. Pertama, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai perhitungan koloni mikroba,
Kita akan mengambil contoh praktik pengenceran bakteri pada kondisi ideal. Misalkan terdapat satu larutan induk yang mengandung koloni sebesar 2.500 CFU per mili. Kemudian dilakukan pengenceran 1 at 10 mili, sehingga konsentrasi larutan bakteri setelah diencerkan adalah 250 CFU per mili, atau 1/10 dari konsentrasi larutan induk. Begitupun seterusnya, hingga diperoleh 3 tingkat pengenceran. Dan jika kita menggunakan patokan 25-250 koloni untuk ALT, maka kita akan memperoleh dua konsentrasi yang memenuhi persyaratan, yaitu 250 CFU per mili pada pengenceran 10 pangkat min 1 dan 25 CFU per mili pada pengenceran 10 pangkat min 2. Yang kemudian kita hitung menggunakan rumus sigma C. Dan setelah itu kita masukkan angkanya ke dalam rumus, maka akan diperoleh 25 tambah 250 dibagi 1 kali 1 tambah 0,1 kali 1 kali 10 pangkat min 1. Dan diperoleh hasil akhirnya adalah 2500 CFU per mili. Nah, hasilnya sama kan dengan konsentrasi awal larutan induk? Kemudian bagaimana jika kita melakukan replikasi dengan kondisi ideal juga? Jawabannya juga sama. Pertama, dicari konsentrasi mana yang memenuhi persyaratan, kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan, dan diperoleh 25 tambah 25 tambah 250 tambah 250 dibagi 1 kali 2 tambah 0,1 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Dan diperoleh hasil akhirnya adalah 2500 CFU per mili. Nah, sampai sini terlihat mudah-mudah saja bukan perhitungannya? Sayangnya, praktik perhitungan koloni mikroba dengan metode pengenceran bertingkat ini tidak selalu dalam kondisi ideal, sehingga prinsip perhitungan yang tadinya benar pada kondisi ideal menjadi lemah dalam segi akurasi dan presisi pada kondisi non-ideal atau kondisi praktik di lapangan. Contohnya, pada tingkat pengenceran pertama misalnya, yang seharusnya kita peroleh 250 CFU per mili, ternyata yang kita peroleh adalah 220 CFU per mili. Begitupun dengan tingkat pengenceran kedua yang seharusnya kita peroleh 25 CFU per mili, ternyata yang kita peroleh adalah 35 CFU per mili. Dan apabila kita masukkan hasilnya ke dalam rumus, maka kita akan memperoleh 35 ditambah 220 dibagi 1 kali 1 tambah 0,1 kali 1 kali 10 pangkat min 1, yang hasil akhirnya adalah 2318 CFU per mili. Nah, beda kan dengan konsentrasi awal larutan induk? Mungkin belum dihitung sama replikasi kali min. Oke, misalnya kita dapat hasil replikasi yang memenuhi persyaratan ada di 200 pada pengenceran 10 pangkat min 1 dan 30 pada pengenceran 10 pangkat min 2. Yang kemudian kita masukkan angkanya ke dalam rumus dan kita akan memperoleh 35 tambah 30 tambah 220 ditambah 200 dibagi 1 kali 2 tambah 0,1 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Yang hasil akhirnya adalah 2205 CFU per mili. Nah, kedua rumus ini beda kan hasilnya? Padahal tadi sama. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya simpel sebenarnya, tapi kita ganti slide dulu ya, hehehe. Nah, pada contoh pertama yang kondisi ideal tadi, jika kita buat tabel dan menghitung nilai regresi linearnya, maka kita akan memperoleh nilai 1, yang artinya kondisinya ideal. Sementara pada contoh 2, pada cawan 1, jika kita menghitung nilai regresinya, maka kita akan memperoleh nilai R sama dengan 0,99 sekian. Dan pada cawan 2 juga, R sama dengan 0,99 sekian. Yang keduanya, jika dilihat, tidak memiliki nilai regresi yang sama kan? Tetapi memang penggunaan regresi linear pada sampel tidak lazim untuk digunakan. Biasanya hanya digunakan pada larutan baku atau larutan standar. Nah, kemudian apa hubungan itu semua dengan perbedaan hasil perhitungan yang dari tadi kita bahas? Intinya adalah, sebelum perhitungan dilakukan, kita harus memastikan bahwa data yang kita peroleh telah valid atau tervalidasi dengan metode validasi, seperti uji akurasi ataupun uji presisi. Bahkan di beberapa penelitian pun, hingga dilakukan uji statistik seperti uji C-kuadrat untuk homogenitas distribusi data dan uji F untuk homogenitas varian. Setelah itu, barulah kita dapat melakukan perhitungan koloni menggunakan rumus sigma C. Begitu rekan-rekan. Sebenarnya kalau hanya untuk praktikum, perhitungan yang rumus sigma C ini sudah cukup sebenarnya. Tetapi akan lebih baik lagi jika rekan-rekan mengetahui asal-usul dari perhitungan ini, agar rekan-rekan tidak lagi pusing ketika ingin mereview atau mengulang materi ini kembali. Oke, sip, mantap. Jika ada pertanyaan,
Rekan-rekan dapat langsung sampaikan di kolom komentar atau kirim via email di bio ya. Insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar rekan-rekan dapat selalu mengingat materi kuliah farmasi atau apoteker dengan cara paling santai dan rileks. Tetapi tetap to the point. Kita target 1000 subscriber ya. Hehehe. Oh iya, info terbaru untuk rekan-rekan, Apoteker Review sudah launching kalkulator tonisitas di Play Store Android. Aplikasi ini cocok banget untuk memastikan perhitungan tonisitas yang rekan-rekan lakukan agar sesuai dengan perhitungan yang benar. Sehingga rekan-rekan akan lebih pede buat ikut ujian kompetensi dan maksimal juga hasilnya. Amin. Jadi jika rekan-rekan tertarik ingin mencoba, segera download aplikasinya di link di deskripsi di bawah ini ya. Aplikasi ini 100% gratis, walaupun memang ada iklannya. Hehehe. Tetapi yang penting untuk diingat adalah dengan mereview, kamu pasti makin tahu.